stunting itu sedang menjadi perhatian kita, karena dengan stunting berarti kita akan membangun generasi yang tidak kuat gitu ya. Tapi kali ini proposal ini tidak akan membahas stunting, hanya saja kami tinggi dan beberapa wilayah lain. Dan tujuan penelitian kami adalah untuk mengeksplorasi fenomena pernikahan dini di Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Bondowoso dengan studi kasus pada beberapa desa yang tadi sudah saya contek. Jadi ke Probolinggo itu ada di Paibon, di Keraksaan, di Tiris, Sumberwaras, dan Maron. Sementara kalau di Bondowoso berikutnya adalah merumuskan framework untuk pencapaian SDGs nomor 5 khususnya tentang kesetaraan gender, dan merumuskan policy brief untuk mencapai SDGs nomor 5 khususnya untuk mengakhiri pernikahan dini. Taruhan penelitiannya adalah sesuai dengan judul proposal ini adalah merumuskan kebijakan policy brief dalam rangka mengubah pandangan dan perilaku masyarakat terkait pernikahan dini yang dipengaruhi unsur yang sangat kuat, kemudian menangani norma sosial dan budaya yang menerima dan juga tokoh agama. Yang berikutnya lawan penelitian adalah menangani kerentanan akibat kemiskinan dengan menciptakan lebih banyak kesempatan bagi anak-anak perempuan untuk mengakses pendidikan tinggi dan pelatihan keterampilan ekonomi. Dan yang terakhir adalah menargetkan upaya-upaya provinsi, kabupaten, dan kecamatan dengan prevalensi dan angka mutlak perkawinan usia anak paling tinggi dan mendukung riset lebih lanjut tentang isu perkawinan usia anak di Indonesia. Melihat intervensi aspek struktural dan kultural, dan dari sini kemudian kita membuat perencanaan dan pengorganisasian melalui penyadaran sosial, rekayasa kultural, dan kemudian perubahan kebiasaan yang akhirnya sampai kepada implementasi dan evaluasi yang berupa kesetaraan gender, kesadaran, tanggung jawab sosial, dan partisipasi publik. Saya yang pertama, Bu Tuti, mungkin ada baiknya isu tentang dispensasi pernikahan ya. Karena minggu yang lalu saya banyak diwawancarai media tentang itu ya. Sekarang ini dinilai ada pergeseran, ada indikasi pergeseran kalau pernikahan dini sebelumnya lebih pada alasan kultural, sekarang lebih pada alasan MBA ya, karena pergaulan bebas. Jadi kalau dulu lebih pada alasan agama ya, kasiri dan sebagainya, sehingga ada istilah kawin pemutihan dulu. Nikah dulu, punya anak, baru kemudian lapor ke KUA. Kalau sekarang ini karena terlanjur hamil akibat cyber porno biasanya yang banyak. Jadi mungkin nanti tim peneliti juga perlu melihat tentang praktek pernikahan dini dan bagaimana pergeseran faktor penyebab yang melatar belakang itu. Yang kedua, saya juga menyarankan datanya Bu Tuti mungkin perlu diupdate ya. Kalau data 2016 mungkin sekarang sudah berubah banyak ya. Saya lupa kemarin diberitahu wartawan itu di Jawa Timur yang paling tinggi itu di mana? Di Malang, Pak. Malang, ya, Malang. 1.300. 1.300. Jadi mungkin perlu juga dipikirkan apakah lokasinya bisa diubah ya kalau memang Malang yang tertinggi. Yang lain menurut saya ini memang salah satu isu yang menjadi harapan Dinas Pemberdayaan Perempuan sekarang ini. Tentang pernikahan itu 5 program prioritas pemberdayaan perempuan. Nanti Bu Tuti bisa menghubungi Bu Novi. Bu Novi kebetulan adik kelas kita di FISIP ya, lulusan FISIP juga ya. Pasti takut sama Bu Tuti kalau dimintai datanya pasti diberi. Oke, saya kira itu. Terima kasih banyak. Selamat untuk 3 proposal ini. Saya kira semua judulnya sangat cocok untuk Jawa Timur. Prof. Agung. Pertama, kita harus melihat bahwa perkawinan dini ini tidak bisa dilihat hanya dari satu klaster sosial saja. Misalnya, tadi diidentifikasi ada daerah yang tertinggi di Malang. Itu status sosialnya berbeda dengan daerah yang termiskin. Latar belakangnya bisa berbeda. Harapan saya nanti kalau bisa 2 daerah bisa lebih bagus ya. Karena penanganan pernikahan dini di daerah yang perkotaan tadi, yang tadi akibat pergaulan bebas ya, berbeda dengan pernikahan dini yang ada di klaster masyarakatnya memang kondisinya miskin. Nah itu nanti penanganannya juga berbeda.
Oleh karena itu penelitian ini kalau bisa mengambil dua lokasi yang berbeda kondisinya, ini lebih baik kita bisa menyimpulkan untuk strata tertentu saja, tidak bisa berlaku secara umum. Kemudian yang kedua adalah kita harus bisa juga dalam penelitian ini tambahan saja Bu, di latar belakang ini kita harus bisa memfokuskan bahwa perkembangan persentase pernikahan dini itu sekarang bagaimana dalam 5 tahun terakhir. Tadi data sudah disebutkan, ya, tapi hanya sebagian kecil saja dan spot-spot tahunan saja. Kalau ini bisa kita buat analisis tren lebih bagus. Perkembangannya selama 5 tahun terakhir bagaimana pernikahan dini? Cenderung untuk meningkat atau turun? Kemudian nanti diidentifikasi juga yang terjadi pernikahan dini itu kita jadikan responden keluarganya. Apa yang menyebabkan? Jadi lebih pasif. Kita tidak bisa mengidentifikasi faktor penyebab itu dari masyarakat yang bukan pelaku, ya, bukan pelaku. Kita lebih baik respondennya kita tetapkan aja. Respondennya adalah keluarga atau kepala keluarga atau yang bersangkutan sendiri yang mengalami terjadi proses pernikahan dini. Nah, kira-kira latar belakangnya karena apa? Penyebabnya karena apa? Kemudian yang berikutnya kita juga bisa melihat, ya, faktor pernikahan dini itu kita identifikasi di tujuan kedua nanti bagaimana program-program pemerintah atau program masyarakat sekitarnya tentang mencegah terjadinya pernikahan dini. Karena pernikahan dini itu ada dua yang bisa kita lakukan nanti dalam waktu ini. Penanganan yang sudah ada, ya, atau sudah terjadi, ini penanganannya kepada cenderung ke pola hidup sehat dan sejahtera. Mereka sudah terjadi, nggak mungkinlah kita batalkan, ya. Tapi bagaimana agar itu bisa berlangsung dan tidak menimbulkan perceraian, tetapi keluarganya juga sehat-sehat saja, tidak menyebabkan stunting, ya, tidak menyebabkan kemiskinan yang berkepanjangan. Yang repot lagi tidak menyebabkan perceraian, ya. Akhirnya angka perceraian kita tinggi. Nah, ini penanganan bagi yang sudah terjadi. Yang kedua adalah sosialisasi untuk mencegah terjadinya itu. Nah, berarti pada keluarga-keluarga yang memiliki putra-putri dalam komunitas dalam komunikasi ini rawan terjadinya pernikahan dini nantinya. Sehingga riset ibu saya harapkan ada dua kategori, satu menangani yang sudah terjadi, yang kedua mencegah agar tidak terjadi. Nah, ini saran saya. Kemudian di tujuan itu salah satunya nanti saya berharap ada faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini, supaya nanti kita membuat langkah-langkah di tujuan berikutnya ini berdasarkan faktor-faktor tadi. Nah, ini bisa dianalisis secara sosial, ya, kemudian dibuat dalam bentuk skala Likert, kemudian dianalisis dengan regresi, ya. Jadi di dalam skala Likert itu nanti kemudian ketemu nanti bagaimana jawaban mereka, kemudian masukkan kepada tabulasi, masuk kepada analisis regresi. Nanti akan ketemu faktor yang dominan yang mana. Tentu saja untuk menetapkan faktor ini kita harus melakukan studi pustaka pada dua komunitas wilayah tadi. Ya, jika nanti ada dua perbedaan dengan dua penanganan, bahkan ada dua model yang bisa kita implementasikan. Baru nanti tujuan yang keempat kita mengambil atau menetapkan langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi faktor-faktor penyebab tadi agar tidak itu mendominasi menyebabkan terjadinya pernikahan dini. Itu untuk risetnya yang pernikahan dini. Mengalami tren kenaikan luar biasa setelah COVID dari tahun 2020, 2021 dan turun lagi di 2022. Dan ini sudah pernah didiskusikan oleh kementerian, bahkan ke Probolinggo. Dan ini ternyata dialami oleh kabupaten kota bahwa COVID juga berdampak pada perkawinan dini.
Nggak tahu, mungkin karena banyak waktu luang sehingga anak-anak ini senang main-main. Dan saya berasumsi bahwa perkawinan dini ada 3 asumsi besar. Yang pertama, sama-sama anak, Pak. Laki-lakinya anak, perempuannya anak. Ada yang perempuannya anak, laki-lakinya sudah dewasa. Ya, ini asumsi kedua. Ya terjadi juga. Jadi perempuannya umur 17, umur 16, tapi suaminya, calon suaminya sudah bapak atau sudah 20 tahun ke atas. Ya ini juga perlu diantisipasi, Bu. Termasuk juga perempuannya sudah bukan anak, tapi laki-lakinya masih anak. Ya, jadi pemuda kami janda mungkin. Ya, jadi ini 3 hal itu juga perlu diperhatikan bahwa kondisi-kondisi ini juga harus diantisipasi. Juga terkait dengan asumsi bahwa ini yang ada di PA, gitu, yang sudah terdata di pengadilan agama. Bagaimana dengan kasus-kasus perkawinan yang tidak sampai ke pengadilan agama yang ada di desa-desa? Ya, kasus perkawinan masih siri ya di desa. Ini juga harus dilihat dari kacamata itu. Ya, dan kalau di PA ini ternyata kelihatannya sudah pendidikannya, keluarganya sudah mampu. Karena kita lihat trennya yang terbesar sekarang ada di Malang ya. Malang, kemudian Probolinggo, kemudian Jember. Ya. Dan trennya naik dari tahun 2019 Jawa Timur itu hanya 5.700, tapi 2020 sudah mencapai 16.000. Ya. Dan 2021 juga naik, tapi kemudian trennya turun. Jadi karena itu ketika didiskusikan ini ternyata bukan hanya masalah sosial kultural, ya, masalah ekonomi, tetapi juga ada masalah-masalah ketika penggunaan waktu luang bagi anak-anak kita yang masih yang ya utamanya diskusinya juga terkait dengan undang-undang perkawinan. Ketika usia perkawinan dinaikkan. Jadi ketika usia perkawinan ini dinaikkan, ini menimbulkan angka untuk perkawinan anak naik. Kalau 17, kemudian sekarang sudah naik 18. Ini juga menentukan, apalagi kalau dinaikkan sampai usia 20, ini luar biasa nanti naiknya. Ini, saya kira itu bahwa Ibu, terima kasih yang bagian menangani perkawinan. Saya juga ucapkan terima kasih kalau Probolinggo dijadikan lokus. Karena ini penting sekali maknanya bagi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Kecamatan Tongas, di mana inovasi tersebut lebih kepada kerjasama lintas sektor, mulai dari kecamatan, kemudian Danramil, Kapolsek, KUA dan Kepala Puskesmas. Jadi jika ada anak yang akan menikah dini, mereka akan diberi pengertian terkait bahayanya bagi kesehatan dari lintas sektor tersebut yang ngasih pengertian. Kemudian jika memang sudah terlanjur menikah, itu biasa dari puskesmasnya itu ada beberapa opsi untuk menunda kehamilannya. Kemudian mereka juga aktif sosialisasi di sekolah-sekolah terkait pentingnya pendidikan dan pencegahan pernikahan dini. Cuma memang ada kendala jika melakukan sosialisasi di pondok-pondok pesantren. Mereka biasanya para kiai pendirinya itu merasa keberatan jika dilakukan sosialisasi terkait praktek pernikahan dini, karena kiainya itu merasa takut jika nanti khawatir banyak yang tidak akan mondok di sana. Itu yang salah satu penyebab dari pernikahan ini biasanya anak-anak yang ada di pondok pesantren. Mungkin itu beberapa tambahan dari Kabupaten Probolinggo.